Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami, peserta Laksar CPNS tahun anggaran 2022, gelombang 2, angkatan 50, kelompok 4, sub kelompok 3. Saya, Sabung Adu Puspandikwana. Saya, Setio Firdaus. Saya, Dian Ferdiansa. Saya, Sulistyo Pratama. Kali ini kami akan memperkenalkan salah satu budaya yang ada di Indonesia yang berasal dari Karangasem, Bali, yaitu Megibung. Megibung berasal dari kata gibung yang artinya kegiatan yang dilakukan oleh orang banyak yang saling berbagi antara satu orang dengan yang lainnya. Yang kemudian Megibung ini dijadikan salah satu tradisi oleh warga di daerah ujung timur Pulau Dewata, yaitu Karangasem, di mana tradisi ini merupakan kegiatan makan bersama dalam satu wadah. Masyarakat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, mayoritas penduduknya beragama Hindu dengan konsep memuja Dewata sebagai manifestasi Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kepercayaan Hindu di Bali telah menyatu erat dengan sistem adat Bali yang diatur dalam unit pemerintahan adat yang disebut Desa Pakraman. Perpaduan adat dan agama tersebut mendasari kebiasaan hidup masyarakat Karangasem, bahkan dalam tradisi makan bersama yang disebut dengan Megibung atau Mekembulan. Disebut Mekembulan karena masyarakat dibentuk menjadi satu yang dilandasi oleh makanan sebagai pokok utama. Untuk tata cara budaya Megibung ini, warga menyiapkan makanan di atas nampan yang sudah dialasi dan pisah. Nasi putih yang diletakkan di wadah itu disebut gibungan. Sedangkan lauk dan sayurnya disebut karangan. Secara tradisi dibentuk kelompok yang berisikan anggota 5-8 orang. Mereka duduk bersila dalam lingkaran. Tiap kelompok dipimpin seorang pemara yang bertugas menuang nasi dan lauk dalam wadah. Lauk yang pertama diturunkan adalah sayur, kemudian dilanjutkan dengan daging yang menjadi lauk terakhir untuk diturunkan. Selanjutnya, etika makan yang perlu diperhatikan yaitu harus mencuci tangan terlebih dahulu. Saat makan tidak boleh menjatuhkan sisa makanan dari suapan. Tidak boleh mengambil makanan yang ada di sebelah kita. Apabila ada yang sudah merasa kenyang, tidak boleh meninggalkan tempat atau meninggalkan teman membibungnya. Air minum disediakan dalam kendi tanah liat. Cara meminumnya diteguk dari ujung kendi sehingga bibir tidak menyentuh kendi, disebut meret. Namun sekarang lebih praktis, air kendi diganti dengan air mineral keemasan. Dalam tradisi Megibung ini sangat menonjolkan rasa kebersamaan dan kedisiplinan. Nah, awal kemunculan tradisi Megibung ini disampaikan dalam beberapa versi. Salah satu versinya menyatakan bahwa tradisi Megibung ini sudah mulai dilakukan sejak zaman kerajaan I Gusti Amurah Ketut saat menjalani perang dengan Lombok. Dahulu saat prajurit sedang makan, sang raja membuat aturan untuk makan bersama dengan posisi melingkar, yang ia sebut Megibung. Sang raja pun turut makan bersama prajuritnya. Hal ini beliau lakukan untuk mengetahui jumlah pasukan dan berapa jumlah korban perang saat itu. Dalam konteks kehidupan sosial masyarakat, Megibung tidak hanya cukup dimaknai dari proses makan bersama, namun telah mengandung cerminan ikatan bekerja sama atau gotong royong antar orang yang menjamu dan masyarakat lainnya. Ini dapat dilihat dari prosesi pengerjaan sarana Megibung yang disebut dengan istilah karangan. Karangan tersebut merupakan beberapa menu makanan yang disajikan yang disebut dengan olahan. Olahan didasari dua unsur warna, yaitu merah dan putih, yang melambangkan wanita dan pria. Perkembangan olahan selanjutnya disesuaikan dengan potensi masyarakat di Karangasem dengan ragam, jenis, nama, dan bahan. Selanjutnya olahan dirangkai berdasarkan tata letak Dewata Nawasanga atau Dewa Penguasa Marah Atangin. Setelah hasil olahan siap, menjelang pelaksanaan Megibung, olahan tersebut terlebih dahulu dipersembahkan kepada Tuhan melalui kegiatan yang disebut dengan mesambeh-sambeh sekeliling area tempat Megibung. Selain mencerminkan kebersamaan, tradisi Megibung juga mengajarkan masyarakat untuk disiplin. Oleh karenanya, tradisi Megibung bukan merupakan acara makan yang sembarangan, melainkan acara makan yang memiliki aturan ataupun cara yang harus dipatuhi. Adapun dalam pelaksanaan makan dengan cara Megibung ini, penuangan lauk hanya boleh dilakukan oleh pemimpin. Selain ketentuan penuangan, lauk, sayuran, dan lauk pauk, peserta Megibung juga diatur dalam berperilaku makan. Yang diantaranya, pada saat proses makan berlangsung, peserta dilarang untuk mengembalikan sisa makanan yang tidak cukup masuk ke mulut
ke dalam gibungan. Berbicara dengan suara keras atau berteriak, berdahak, dan buang angin, serta bangun untuk melakukan aktivitas seenaknya yang dapat mengganggu kenikmatan menyantap makanan. Setelah prosesi makan selesai, peserta menggelung dilarang untuk mendahului meninggalkan tempat menggelung. Peserta diperkenankan bangun untuk meninggalkan tempat menggelung apabila sudah diperkenankan oleh perwakilan pihak keluarga yang menjamu. Perkembangan budaya lintas zaman dan generasi. Mengibung memberikan penekanan pada nilai-nilai yang mencakup bidang lain seperti nilai religius. Hal ini tercermin dari penataan olahan dan jumlah beserta menyimbolkan dewata penguasa arah mata angin. Nilai sosial tercermin dari kebersamaan dan keberagaman yang menyatu untuk menikmati sajian yang disuguhkan, dan nilai budaya yang tercermin dari tata aturan etika dan kedisiplinan yang harus ditaati pada saat melaksanakan mengibung. Analisis keterancaman budaya. Budaya tradisi megibung ini sudah dilakukan secara turun-temurun. Namun, dengan adanya perkembangan zaman seperti menjamurnya usaha warung makan dan perkembangan inovasi makanan yang lebih menarik, menimbulkan keterancaman punahnya budaya itu sendiri. Berikut beberapa cara melestarikan budaya daerah tersebut agar tidak hilang. Yang pertama, pendidikan tentang budaya daerah. Yang kedua, mengenali budaya daerah sendiri. Yang ketiga, dilaksanakan lomba budaya daerah. Yang keempat, mendukung upaya pengembangan budaya daerah. Yang kelima, diadakan pentas seni daerah. Yang keenam, memilih budaya asing agar tidak mematikan budaya daerah dan nasional. Yang ketujuh, mengenalkan budaya daerah kepada orang lain. Yang kedelapan, mengadakan festival kebudayaan setiap tahun. Yang kesembilan, memasukkan unsur budaya daerah ke dalam kurikulum. Yang kesepuluh, menggunakan produk buatan daerah. Yang terakhir, memasukkan unsur budaya daerah ke dalam film. Sekian video dari kami tentang budaya megibung. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman mengenai budaya-budaya yang ada di Indonesia. Terima kasih.